Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan dia. Yang kali ini saya akan membahas jawaban soal UTS untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya. Nah, soal pertama adalah tentang bioskop. Ketika Anda pergi ke bioskop, Anda membeli tiket yang sudah diberi nomor sebelumnya dari kasir. Kemudian tiket tersebut diberikan kepada orang lain di pintu masuk studio film. Jadi ini di bioskop, ini teater sih maksudnya bioskop kayaknya ya. Nah, pertanyaannya adalah jenis penjualan apa yang coba dicegah oleh teater? Yang kedua, pengendalian apa yang digunakan untuk mencegah penyusupan tadi? Dan yang ketiga, risiko lain, eksposur lainnya yang dapat diidentifikasi, serta bagaimana mencegah risiko lain tersebut. Nah, kalau kita melihat pada sebuah SPI atau sistem pengendalian intern yang ada di bioskop, maka tujuan utama dari SPI-nya adalah untuk mencegah risikonya apa? Yaitu risiko penyelewengan, penggunaan kas atau penyelewengan kas ya. Penyelewengan kas dari hasil penjualan tiket. Nah, untuk mencegah hal ini, hasil penyelewengan tiket ini, maka yang bisa dilakukan yang pertama adalah A saja ya. Nomor 2, jawaban nomor 2 ya. Yang A adalah ini, adanya pemisahan fungsi. Antara yang mencatat, kemudian menyimpan, dan mengoperasikan. Nah, mencatat, menyimpan, dan mengoperasikan. Berarti siapa yang mencatat? Harus sendiri ya. Mencatat kas. Mencatat ini oleh orang lain lagi. Kemudian untuk menyimpan, ini kasir ya, menyimpan uang. Dalam hari ini adalah menyimpan uang. Kasir itu menyimpan uang hasil penjualan tiket. Dan yang terakhir adalah mengoperasikan, itu tadi penjaga pintu ya. Penjaga pintu. Nah, ini harus saling terpisah supaya tidak ada penyelewengan kas. Kemudian yang kedua adalah dilakukan rekonsiliasi. Jadi ini praktek yang sehat ya. Praktek yang sehat, ini nggak apa-apa. Praktek yang sehat pertama dilakukan rekonsiliasi antara apa? Satu, antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah ini tiket yang terjual. Kemudian dilakukan pengecekan urutan nomor urut tiket. Jadi tiketnya itu harus berurutan ya, jangan ada yang terpisah. Apakah sama gitu ya antara yang terjual dengan uang yang diterima, dan nomor urut tiket itu sudah berurutan. Tidak ada tiket palsu yang dibuat misalkan. Kemudian juga ini praktek yang sehat juga, yaitu tadi tiket yang sudah dicetak bernomor urut. Jadi tiketnya itu sudah bernomor urut sehingga mudah untuk melakukan yang atas ini ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, risiko lain.
Risiko lain yang mungkin terjadi adalah kira-kira apa ya? Ini penjaga pintu memasukkan teman-temannya tanpa tiket. Yang kedua, ini kolusi ya. Kolusi antara kasir dan penjaga pintu. Nah, sebetulnya tindakan seperti ini itu sulit dideteksi ya dari sebuah sistem. Ini termasuk sulit deteksinya, tapi bisa dilakukan untuk mengurangi risiko ini ya. Jawaban keempat, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan untuk kedua hal ini, yang pertama adalah ini, dalam proses rekrutmen ya, terkait sama rekrutmen ya. Dalam proses rekrutmen itu harus dicek tentang etika dan moralitas karyawan baru ya. Dilakukan tes, mungkin seperti psikotes ya. Kemudian yang kedua, kalau kondisinya adalah kolusi dan seperti ini, yang bisa dilakukan adalah manajer bioskop melakukan inspeksi mendadak ya. Jadi bisa langsung mengecek secara dadakan gitu, jangan disiapkan. Manajer bioskop melakukan inspeksi ya, jadi mengecek langsung ke lapangan ketika ada proses atau ketika ada tayangan film ya, baru dimulai atau sudah dimulai, untuk mengetahui apakah setelah film dimulai berapa menit kemudian apakah karyawan yang masuk. Yang ketiga mungkin bisa dipasang ini ya, bisa dipasang CCTV kali di pintu masuk. Ini untuk ngecek apakah si penjaga pintu itu sudah merobek tiket ya. Untuk mencegah yang pertama ini, yang penjaga pintu memasukkan teman-temannya tanpa tiket, ini bisa dilakukan dengan CCTV, tapi memang lebih mahal, tapi itu adalah risiko dari sebuah sistemnya. Oke, saya kira itu untuk jawaban pertama. Sekarang jawaban soal kedua. Soal 2 ini untuk masing-masing kasus penipuan karyawan, rekomendasikan cara mencegah masalah serupa di masa mendatang. Jadi ini masalahnya ada 3 masalah kayaknya di sini. Nah, 3 masalah ini tidak saling berkaitan kayaknya. Yang lain-lain. Yang pertama adalah pengurangan persediaan yang tidak normal. Jadi persediaan itu tidak normal di departemen aksesoris di toko retail Matahari. Nah, ternyata kejadiannya adalah pelanggan sering membeli aksesoris kecil dalam jumlah besar dari kasir tertentu. Auditor menemukan bahwa mereka telah berkolusi untuk mencuri aksesoris tersebut dengan tidak mencatat penjualan barang yang diambil dari toko. Nah, kalau seperti ini kita jawab dulu langsung ya. Soal 1 adalah tadi persediaan aksesoris kenapa ya berkurang dengan tidak normal ya. Tidak normal.
Nah, apa yang dilakukan dan kasusnya adalah ternyata ada kolusi antara pelanggan ya, kolusi pelanggan dengan kasir tertentu ya. Ada kolusi antara pelanggan dengan kasir tertentu. Nah, sekali lagi, kalau kasusnya kolusi itu agak sulit ya, tapi pada dasarnya ini bisa dilakukan ya. Yang pertama dari sisi rekrutmen tadi juga ya, dari proses rekrutmen yang lebih baik dalam menilai moral dan etika ya. Calon karyawan. Kemudian yang B, ini praktek yang sehat kebanyakan ya. Praktek yang sehat diantaranya adalah melakukan rotasi ya, melakukan rotasi kasir. Artinya rotasi kasir itu maksudnya adalah kasir harus diberi waktu cuti ya. Waktu cuti dan juga ya rotasi itu dirotate ya, dari kasir jadi nggak kasir dan seterusnya ya. Kemudian praktek yang sehat yang lain adalah mungkin menerapkan itu ya, chip ya, menerapkan chip code ya pada barang ya, aksesoris. Ini agak mahal kayaknya ya. Jadi seperti kalau lewat itu di pintu akan bunyi kuing 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 gitu ya, kalau dia belum bayar. Kemudian adanya pemisahan fungsi ya. Pemisahan fungsi pemisahan fungsi nggak bisa ya untuk mencegah ini ya, kolusi. Apa yang kejadiannya adalah kasir nggak bisa ini, kasir sama pelanggan yang berkolusi. CCTV ya, di CCTV di area kasir. Ini kayaknya seperti itu ya. Ya ini yang bisa dilakukan ya, praktek yang sehat yang diterapkan ya. Saya kira itu untuk jawaban ke-1. Kemudian jawaban kedua, untuk soal kedua, dalam suatu tentang gaji ini ya, dalam suatu audit dilakukan mendadak, auditor menemukan bahwa ada penipuan dalam penggajian, khususnya dalam pendistribusian cek gaji. Menyelidiki gaji yang tidak diklaim, auditor menemukan bahwa karyawan telah berhenti 4 bulan setelah berdebat dengan supervisor. Jadi rupanya ada karyawan keluar setelah berdebat dengan supervisor, kemudian supervisor terus menyerahkan kartu waktu karyawan tersebut dan mengantongi ceknya. Oke, jadi di sini ada tindakan dari supervisor ya. Ini nggak ada kolusi. Jadi yang kedua adalah tindakan supervisor.
penyelewengan oleh supervisor. Jadi supervisor itu tetap melakukan buat kartu kerja ya. Supervisor tetap membuat kartu kerja dan cek untuk karyawan tersebut diambil supervisor. Nah, bagaimana untuk mencegahnya? Ini mencegahnya adalah jadi supervisor nih yang melakukan penyelewengan. Mencegahnya yang pertama jelas pemisahan fungsi ini ya. Pemisahan fungsi. Fungsi apa? Fungsi antara pembuat kartu kerja dan fungsi tadi ada fungsi apa tadi nih kalau nggak salah, fungsi ini loh mereka ini pendistribusian cek, fungsi distribusi cek. Jadi harus dipisahkan antara yang membuat kartu kerja dan yang mendistribusikan cek. Nah, kalau dengan cara ini, ketika orang lain yang mendistribusikan cek, ketika nggak ada orang yang diterima yang harus menerima cek, ternyata orang yang nggak ada, artinya kan berarti bisa dikembalikan oleh yang mendistribusikan cek ya. Jadi supervisor tidak punya wewenang untuk mendistribusikan cek. Dia boleh menyusun atau merekap kartu kerja, dan kartu kerjanya dia buat sendiri, itu no problem, asalkan distribusi ceknya diberikan oleh pihak yang lain ya, jadi bukan oleh supervisornya juga. Misalnya fungsi ini. Kemudian yang kedua apa ya, manajer mengecek langsung ya. Yang kedua, manajer mengecek langsung daftar karyawan dengan saat karyawan bekerja. Jadi kayak datang langsung ke lokasi, ke tempat operasional. Jadi langsung ke tempat operasional ya, ke ruangan atau ke tempat operasional, dan memeriksa ya, identitas karyawan. Yang sedang bekerja. Jadi ini kayak pemeriksaan mendadak gitu. Datang, dicek, ini udah bawa daftar, kemudian membandingkan daftar dengan daftar karyawan dengan karyawan yang sedang bekerja. Nah, kalau karyawannya nggak ada, kan bisa saja karyawannya mungkin lagi ke belakang, ditunggu dia, atau sedang keluar kota sebagainya, harus ada suratnya keluar kota dan sebagainya, ini harus jelas. Jadi mengecek langsung. Kemudian yang terakhir atau tambah lagi ya, melakukan ini, mungkin melakukan kalau tadi kan pakai cek, cek. Nah, jadi bagaimana kalau langsung tidak jadi langsung transfer ya, langsung transfer gaji ke rekening karyawan. Jadi di sini tanpa membuat cek ya, cek
untuk masing-masing karyawan. Jadi biasanya ini bekerja sama dengan bank ya, bekerja sama dengan bank. Ini bisa dilakukan untuk mencegah hal yang ini tadi. Oke, kemudian soal yang ketiga, auditor menentukan petugas hutang membuat salinan dokumen pendukung dan menggunakannya untuk mendukung pembayaran duplikat pemasok. Petugas itu menyimpan cek duplikat di rekening bank yang dia buka dengan nama yang mirip dengan nama pemasok. Nah, ini dia. Jadi ini dilakukan oleh petugas hutang, ya kan? Petugas hutang ya. Jadi kalau yang ketiga kasusnya adalah tugas hutang. Tugas hutang ini dengan bukti pendukung ya, dengan dokumen pendukung dia membuat melakukan pembayaran ke rekening bank yang namanya mirip dengan pemasok. Nah, tetap sama ya. Jadi di sini harus ada pemisahan fungsi antara yang mencatat menyimpan dan mengoperasionalkan. Yang mencatat adalah bagian jurnal, mencatat itu jurnal dan buku besar ya, atau buku besar hutang. Yang menyimpan, berarti kan di sini menyimpan uang kan ya, hutang. Menyimpan ini ya, menyimpan uang, betul ya. Menyimpan uang pasti kasir. Uang itu di kasir atau di bank. Kalau jumlah besar masih ada di bank. Atau kalau menyimpan dokumen, kalau hutang berarti kan karena pembelian ya, berarti dokumen pembelian juga di bagian pembelian. Nah, yang mengoperasionalkan, jadi yang membayar adalah kasir, membayar hutang. Kasir atau dengan cek ya. Yang perlu dipisah supaya tidak bisa digunakan ini ya. Kemudian ini membayarnya ke rekening dengan dokumen pendukung. Jadi tidak boleh, jadi pembayaran hutang itu tidak boleh hanya dengan dokumen pendukung. Jadi harus ada dokumen sumber. Nah, dokumen sumbernya apa? Dokumen sumbernya di sini adalah ada, kalau ini untuk proses pembayaran hutang, berarti dokumen sumbernya adalah voucher ya. Dokumen sumbernya adalah voucher atau bukti kas keluar ya. Jadi voucher atau bukti kas keluar. Dokumen pendukungnya adalah itu permintaan pembelian, ya kan? Pendukungnya adalah permintaan pembelian.
sama pemesanan pembelian. Jadi ini tidak boleh digunakan hanya ini saja. Dia tetap menggunakan voucher bukti kas keluar. Lalu apalagi ya? Mungkin gini, karena dengan pemasok mungkin melakukan kerjasama ya, kerjasama IT dengan pemasok, yaitu pakai EDI, Electronic Data Interchange, dengan menggunakan EFT ya. EFT itu Electronic Funds Transfer. Electronic Funds Transfer ya, elektronik jadi ini akan sulit melakukan penyelewengan. Kemudian ya, terus harus ada otorisasi yang jelas pasti ya, otorisasi yang jelas untuk pembayaran utang. Misalkan, maksudnya gini, misalkan untuk utang kurang dari 5 juta kasir, ya kan? Utang dari 5 juta sampai 10 juta itu kepala keuangan misalkan. Untuk lebih dari 10 juta harus direktur misalkan ya. Macam ini bisa dilakukan. Sekarang soal nomor 3, yaitu tentang sistem di perguruan tinggi ya. PT Bela Negara mengharuskan mahasiswa melengkapi formulir permintaan registrasi online. Jadi sistem ini memeriksa subsistem piutang untuk memastikan tidak ada biaya kuliah yang belum dibayar. Selanjutnya, untuk setiap mata kuliah, sistem memeriksa transkrip mahasiswa untuk memastikan bahwa dia telah menyelesaikan prasyarat mata kuliah. Kemudian, sistem memeriksa ketersediaan kelas, dan jika ada ruangan kelas, NPM mahasiswa akan terdaftar ke kelas tersebut. Lalu ada laporan feedback kepada mahasiswa menunjukkan hasil pemulasan registrasi. Jika mahasiswa masih berhutang biaya, jadi ada biaya kuliah kayaknya nih ya, tagihan dikirim dan pendaftaran ditolak. Nah, jika prasyarat untuk mata kuliah tidak terpenuhi, mahasiswa diberitahu dan mata kuliah tidak bisa didaftar. Kalau kelasnya penuh, permintaan mahasiswa dianotasi atau diberi tanda dengan tanda kelas atau ruangan penuh. Jika seorang mahasiswa diterima di satu kelas, maka hari, waktu, dan ruangan akan ditampilkan di sebelah kiri kanan mata kuliah. Rincian biaya mahasiswa dan total biaya kuliah dihitung dan ditampilkan di laporan juga. Kemudian data biaya mahasiswa dihubungkan ke subsistem piutang. Setelah proses registrasi selesai, laporan daftar mahasiswa di setiap kelas disiapkan untuk instruktur atau dosen pengampu mata kuliah. Jadi kayaknya untuk instruktur ini mestinya daftar hadir kuliah ya. Jadi sudah ada absensi di kuliah. Oke, yang diminta adalah buatkan diagram konteks, kemudian ada DFD level 0 dan DFD level 1. Ini ada 3 jawaban. Lalu ada yang bahkan alir dokumen, ada 1 jawaban. Kita ada 4, poinnya 40. Berarti 1 jawaban berpoin 10 ya. Oke, bagaimana kita membuat diagram konteks? Nah, yang pertama adalah membuat konteks diagram. Apa itu konteks diagram? Kalau kita lihat pada bukunya, diagram konteks itu adalah diagram yang menunjukkan secara keseluruhan ya. Jadi tingkat paling tinggi dari DFD atau data flow diagram merupakan summary ya, atau simpulan dari sebuah sistem. Nah, di dalam DFD ini kita mengenal adanya simbol-simbolnya dulu ya. Simbol-simbol, ada simbol, bisa lihat dari buku.
ada simbol, mana simbol DFD, kalau nggak salah yang penting ada simbol untuk ini sumber ya. Ini adalah untuk entitas sasarannya ya, kemudian ada simbol untuk proses ya, ini kalau nggak salah proses. Nah, karena kasusnya tadi adalah kasus di perguruan tinggi terkait dengan registrasi online, dimana berarti secara konteks diagram maka ada di sini proses yang pertama adalah inputnya ini sumbernya adalah dari mahasiswa ya. Mahasiswa, kemudian di sini ada proses registrasi. Registrasi online. Dan yang terakhir juga ada untuk ini. Untuk tadi untuk terakhir kan hasil akhirnya kepada dosen pengampu ya, atau instruktur. Dosen pengampu. Nah, apa saja? Pertama, mahasiswa ini melakukan permintaan registrasi. Kemudian dari sini setelah permintaan registrasi nanti terakhir ada laporan ya, apa laporan kayak daftar hadir ya, anggap aja laporan daftar hadir, bentuknya kayak daftar hadir kepada dosen pengampu. Lalu dari sini proses ini memberikan umpan balik. Tadi ada feedback kan ya, feedbacknya apa saja? Yang pertama adalah tentang feedback tentang ini biaya kuliah. Yang kedua feedback tentang itu tadi ya, prasyarat mata kuliah. Kemudian ada lagi apa? Kelas ya, ketersediaan kelas. Ini satu lagi feedbacknya berupa ya, mahasiswa masuk kelas ya, mahasiswa diterima atau sukses ya, sukses pendaftaran, sukses registrasi. Ini adalah konteks diagramnya ya, soal 1. Lalu setelah konteks diagram ini, kemudian selanjutnya adalah untuk DFD level 0. Di DFD level 0 ini bisa macam-macam sebetulnya, tapi pada dasarnya tetap ya, yang awalnya adalah mahasiswa. Kemudian ada 2 proses ya. Proses yang pertama ya, proses registrasi. Ya kan? Kemudian proses yang kedua ini adalah proses pelaporan ya. Karena ini menyambungkan ke pihak output laporan pihak lain, yaitu di sini ada dosen pengampu. Oke. Nah, proses registrasi adalah 1.0, ini 1.0 ya kan? Kemudian ini adalah 2.0, proses kedua masih level 0. Ini seperti tadi gambarnya, ini kemari registrasi dari
mata kuliah ya, permintaan registrasi. Nah, di permintaan ini ada dokumen atau file yang harus dibuka tadi kan. Ini bentuk file untuk DFD ya, yaitu untuk file tagihan biaya kuliah. Kemudian untuk tadi transkrip ya, file transkrip, jadi file data mahasiswa nih ya, data mahasiswa. Kemudian file kelas tersedia ya, file kelas tersedia. Kemudian file mata kuliah kan banyak, file mata kuliah. Nah, masing-masing file ini dibuka untuk memenuhi ini. Tadi ada berapa tadi di sini ya? Kita lihat lagi, biaya kuliah, prasyarat mata kuliah, kelas, dan akses. Jadi biaya kuliah, kemudian kelas, prasyarat ya, kelas, ketersediaan kelas, dan sukses registrasi. Nah, kemudian dari proses ini proses 1 ke proses 2 ya kan, ini kemudian masuklah ke proses 2 ya. Jadi dari kelas ya, kelas ini nanti menimbulkan ini laporan kelas, lalu masuklah ke situ. Ini adalah laporan daftar hadir ya, laporan kelas lah, atau laporan course itu mata kuliah ya, laporan mata kuliah. Nah, ini adalah DFD level 0. Tadi kita lihat sudah di sini ya, apa saja harus dibuka. Kemudian DFD level 1 nya ini masih soal 1 karena soal 1 ada 3. Sekarang DFD level 1. DFD level 1 itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari DFD level 0 ya. Tadi di level 0 ada 1.0 proses registrasi dan proses pelaporan. Nah, kita buat DFD level 1 untuk proses registrasi. Ini dari mahasiswa ya kan. Nah, untuk proses registrasi tadi ada beberapa yang dilakukan ya. Yang pertama adalah 1.1, cek biaya kuliah. Proses cek biaya kuliah. Ingat ya, membentuk lingkaran, ini bentuk proses. Kemudian yang kedua, cek apa lagi? Ya, cek tadi prasyarat ya. Prasyarat mata kuliah. Kemudian cek ini 1.2. Kemudian 1.3, cek ketersediaan kelas. Dan yang terakhir 1.4 adalah registrasi, sukses registrasi ya, proses sukses registrasi. Ada 4. Jadi ini level 1, penjabaran dari 1.0 yang ada di DFD 0. Jadi penjabaran dari ini ya.
Nah, yang dilakukan di 1.1 itu file yang dibuka adalah file tadi, file apa? File tagihan ya. File tagihan biaya kuliah. Kemudian file data mahasiswa khususnya untuk transkrip tadi ya. Kemudian ada lagi file ketersediaan kelas ya. File kelas. Oh bukan. Course. Tadi apa aja ya? Kita lihat di sini. Transkrip mata kuliah ya, file mata kuliah. Mata kuliah. Kita sudah ada file kelas. Ya. Kelas ada filenya, kelas apa aja. Kemudian ada file mata kuliahnya. Karena kan ada kode mata kuliah tadi kan ya, di sini ada kata-kata kode mata kuliahnya. Jadi harus ada file yang dibuka untuk kode mata kuliahnya. Nah, mahasiswa pertama melakukan permintaan ya. Akan terbukalah file untuk ada nggak tagihan biaya, dan di sini akan muncul tagihan ya. Tagihan betul ya? Biaya kuliahnya tadi, biaya kuliahnya. Tagihan biaya kuliah. Lalu setelah dari sini ke 1.2. Nah, setelah sudah tahu membayar, oke, ya kan, sudah oke membayar, maka dibukalah transkrip untuk mengecek ini mata kuliahnya prasyaratnya enggak, karena enggak ada juga kode mata kuliah ya. Nah, dari sini kita masukkan mari tadi apanya, filenya adalah masih tadi lupa saya, prasyarat ya. Jadi ada sukses prasyaratnya, oke prasyarat, prasyarat. Kemudian setelah di sini ngecek kelasnya ada atau enggak, dia akan melihat file kelas. Nah, file kelasnya di sini dicek ada enggak kelasnya. Kalau sudah oke, registrasi beres ya, registrasi oke. Nah, dari sini akan muncul registrasi sukses. Saya kira seperti ini gambarnya, mungkin ya filenya mungkin terserah nanti tempat-tempatnya ya. Ini sudah oke, ini sudah oke juga ya, ini oke. Ini 1 2 3 4 betul ya, ini tetap 1 2 3 4. Nah, ini DFD level 1, ini soal nomor 1. Dan yang terakhir adalah membuat dan alir dokumen. Nomor 2, bagan alir dokumen. Ingat prosesnya ini adalah online ya. Kalau online berarti kan bagian-bagiannya sama, yaitu di bagian sistem registrasi ya. Jadi kalau di Universitas Bela Negara itu ada di sistem registrasi dari kuliah, jadi kayak KRS-an ini ya. Nah, yang pertama adalah
seperti biasa, kalau bukan layar dokumen itu kita kenal dimulai dari titik unit tertentu. Ini entitas ya, seperti ini gambarnya. Ini adalah dimulai dari mahasiswa mulai ya, start. Mahasiswa mulai, start. Mahasiswa start, dimana mahasiswa ini mengisi form, bentuk form gini ya kalau nggak salah. Maaf ya, kurang bisa nggambar. Form registrasi. Nah, form ini akan disimpan oleh sistem. Selanjutnya mahasiswa melihat form ini melalui, karena tadi kan lewat online, berarti ada gambar kayak itu loh, apa yang semacam ini, gambar terminal ya. Ini adalah untuk inputan, kalau nggak salah gambarnya seperti ini. Nah, semacam ini. Ini adalah gambar display di layar komputer. Ini displaynya di layar komputer. Ini adalah terminal ya, untuk entry registrasi. Gambarnya jelek, maaf ya. Nah, dari sini diisikan. Setelah di entry, maka akan dilakukan cek terhadap pengecekan lewat komputer tuh, kalau nggak salah kotak ya. Ini kotak. Cek biaya kuliah. Cek biaya kuliah, dimana cek biaya ini akan membuka file bentuk file di dokumentasi chart. Ini seperti ini bentuknya. Ini adalah file tagihan biaya, file tagihan biaya kuliah ya kan. Lalu dicek lagi apa tadi, setelah ini ngecek itu ya, persyaratan mata kuliah. Syarat mata kuliah, dan ini pasti melihat pada tadi filenya adalah file data mahasiswa ya. Maaf gambarnya jelek. File data mahasiswa. Setelah ini kita lanjutkan ke tempatnya sempit, lanjutkan ke sini ya. Ini masih di sistem registrasi, masih di sistem yang sama, dan ini nomor 1. Ini lanjut ke file apa tadi, kode mata kuliah. Ini kode mata kuliah dulu ya, kode dulu ya harusnya ya, kode mata kuliah. Baru di sini adalah syarat mata kuliah. Ini file kode MK, maaf ya. Ini adalah syarat mata kuliah. Syaratnya tadi membuka file apa ya, pas file transkrip ya, kalau syarat transkrip. Misalnya bentuknya gini. File data mahasiswa, yaitu transkripnya. Setelah itu cek ketersediaan kelas ya kan.
ketersediaan kelas. Jadi ini harus ada kelasnya ya. Kelas. Nah, setelah kelas berarti kalau sudah oke semua kan berarti diterima ya. Kalau sudah selesai diterima, maka akan dibuat laporannya. Laporan. Kemudian laporan ini, proses pembuatan laporan nih ya. Proses pembuatan laporan akan diteruskan ke laporan bentuknya dokumen, laporan kelas ya. Ini akan diteruskan kemana tadi? Dosen pengampu ya, ke dosen. Lalu mahasiswa juga akan mendapat laporan bahwa kelasnya diterima kan ya. Nah, kayak laporan KRS-nya itu loh yang bisa dicetak. Cetak laporan kuliah. Registrasi. Ya, laporan registrasi. Nah, ini dimasukkan ke mahasiswa lagi ya. Ini diserahkan ke mahasiswa. Maaf ya, gambarnya kayak gini nih, gambarnya ribet. Oke, saya kira ini sudah selesai. Ini selesai. N ya, selesai. Ini kira-kira seperti ini bagian alirnya yang bisa kita buat ya. Sekarang kita bahas soal 4 yang poinnya juga 15 ya. Di sini Anda bekerja di perusahaan rokok Sampurna menjabat sebagai direktur keuangan. Sistem itu sudah dapat diandalkan 90%. Berarti risikonya, kalau 90% itu tidak berisiko, berarti risikonya adalah 10% ya. Risknya 10% dan dampaknya adalah sebesar 3 juta. Ada 2 prosedur untuk menangani ancaman tersebut, yaitu kontrol A dengan biaya 100.000 dan kemungkinan risikonya akan berkurang menjadi 6%, sementara B akan menelan biaya 140.000, kemungkinan risikonya akan berkurang menjadi 4%, dan kalau keduanya dipakai maka biayanya akan 20.000 dan risikonya menjadi 2%. Nah, berdasarkan analisis biaya manfaat cost benefit analysis, buatlah keputusannya ya. Apa yang dilakukan? Jawabannya pakai perhitungan cost benefit ya. Oke, kita hitung dulu dampak saat ini, risiko saat ini ya. Risiko saat ini atau tanpa kontrol yang sekarang adalah 10% ya kan, dikalikan 3 juta tadi risikonya ya, dampaknya yaitu 300.000. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menerapkan kontrol A, B, C ya. Di sini kontrol A, B, dan C ya. Kontrol A itu biayanya berapa? Biayanya tadi 100.000, 140 dan 220. 140 dan 220.
persentase risiko dengan adanya biaya ini adalah 6%, 4%, dan 2%. 6, 4, 2. 6%, 4%, dan 2%. Berarti dengan adanya kontrol ini, risiko ada kontrol, risikonya menjadi dampaknya 3 juta kalikan 6% berapa? 180.000 kan? Jadi bukan 10% lagi, udah berubah jadi 6%. Ini 120.000 dan di sini 60.000. Nah, kalau dari semula tanpa adanya kontrol itu risikonya adalah 300.000, sementara ada kontrol ya, ini risiko dengan ada kontrol jadi segini, berarti benefitnya adalah 300 dikurangi 180 ya, 120.000, ini 180.000, dan yang ini adalah 100 kali kurangi 60, 240 ya. Nah, sekarang cost minus benefitnya, ini costnya 100 minus, ini kan costnya ya, ini benefitnya, cost minus benefit 100 minus 120, berarti banyak benefit ya, ada benefit 20.000, kemudian 180 minus 140 ada benefit sebesar 40.000, dan ini dikurangi benefitnya juga 20.000, jadi benefit min cost ya, kebalik, ini dibalik, ketemu sekian. Jadi kelihatan di sini kalau hanya berdasarkan analisis cost benefit, maka keputusannya adalah dipilih kontrol B. Kenapa? Karena memberikan benefit yang paling besar, yaitu sebesar 40.000, itu yang paling besar. Oke, ini keputusannya, ini jawaban soal nomor 4. Kemudian nomor 5 ini hanya definisi, tidak perlu menjelaskan, definisikan saja. Ini bisa dilihat di buku acuan ya, pertama. Ini sudah saya buatkan studi-nya. Apa itu Ciptatext, VPN, sertifikat digital, inskripsi simetrik, dan SMAP. Sudah ada di buku, silahkan dibaca bukunya sendiri saja ya, sudah bisa. Oke, saya kira itu jawaban untuk UTS. Silahkan dicek sendiri apakah berapa nilai masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.